Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah, Bapak Ibu, wabil khusus kepada para tokohnya, alim ulamanya, sesepuh, pengurus DKM, ustadz dan ustadzah yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya sangat istimewa, semuanya luar biasa, semuanya insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala karena dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan berkahnya. Allah mudahkan di pagi hari ini segera bergegas memenuhi panggilan Allah SWT, menunaikan salat subuh berjamaah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan, rahmat dan karunia-Nya. Wabil khusus Allah berikan kita istiqomah di dalam melakukan berbagai macam amal soleh. Di antaranya Allah mudahkan untuk menyambung kembali majelis kita. Allah mudahkan untuk melanjutkan amal-amal soleh kita. Termasuk amalan unggulan adalah thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu. Ketika seseorang Allah mudahkan hadir di majelis ilmu, artinya Allah mudahkan baginya dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dan pertanda bahwa ketika kita menyambung amal-amal soleh kita dengan amal soleh yang lain, itulah buah dari amal soleh. Yang menurut para ulama, di antara tanda sebuah amal itu diterima oleh Allah manakala amal itu membuahkan amal soleh yang lain. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga. Makanya kata Syekh Hasan Basri, beliau mengatakan min jazaa'il hasanat al hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan-kebaikan adalah kebaikan-kebaikan sesudahnya yang menyusul. Wa min uqubatis sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Di antara bentuk azab, sanksi dari kejahatan, keburukan-keburukan adalah keburukan-keburukan berikutnya. Oleh karenanya kalau kita terjerumus kepada keburukan, berbagai amal maksiat, namanya kita melakukan maksiat, maka segera kita akhiri, kita putus ya dengan bertobat, beristighfar sebelum nanti akan membuahkan amal jahat berikutnya, ya kan? Min jazail au min uqubatis sayyi'at as-sayyi'atu ba'da. Maka kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda ibadah kita qabul si Allah ya. Nah, karena kita dimudahkan untuk melanjutkan kembali. Sudah separuh lebih ini kitabnya ya. Nggak terasa. Nah, walaupun kalau udah lewat ya kita lewat juga. Kita kan ngaji sebulan sekali ya. Udah ngaji tuh juga kayak nggak ingat gitu. Kalau nggak dikasih batas juga sampai mana ini ya. Terakhir kita sudah mengaji tentang bagaimana kita menyelamatkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan, termasuk syirik di dalam bertabaruk. Nah, yaitu ngalap berkah, tapi ngalap berkah yang bisa mendatangkan kesyirikan. Yaitu bila kita meyakini
atau ngalap berkah kepada hal-hal yang memang secara syariat itu tidak ada dalilnya. Nah, yang terakhir kita sudah bahas kalau ngarap berkah kepada jasad Nabi, kemudian kepada umpamanya athar Nabi itu memang dibenarkan, disyariatkan. Pokoknya ada orang meyakini masih ada rambut Nabi atau masih ada, itu memang ada dasarnya dan dalilnya, itu dibolehkan. Tetapi selain Nabi Muhammad SAW, itu para ulama, orang-orang soleh itu tidak ada dasarnya. Makanya disebutkan tidak ada disebutkan dalam riwayat bahwanya orang mengambil berkah kepada Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau sahabat-sahabat yang lain gitu ya, yang secara tertulis jelas ada dalilnya. Tapi kalau mengambil berkah kepada Nabi Muhammad SAW itu ada. Namanya disebutkan di sini, waradat adillatun katsiratun tadullu ala masyru'iyyati tabarruk bi jasadi wa atharin nabi ka sya'rihi wa irqihi wa thiyabihi wa ghairi dzalik. Sungguh telah banyak dalil-dalil yang disebutkan yang menunjukkan disyariatkannya mengambil berkah kepada jasad Nabi, wa atharihi dan athar, ya peninggalan-peninggalan Nabi, kasya'rihi seperti rambutnya, wa irqihi atau keringatnya, wa thiyabihi ataupun pakaiannya, wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Dan ini sampai sekarang ya masih banyak ya, tapi persoalannya apa, bener enggak ini? Ada rambut Nabi diarak, kemudian dibuatnya seperti betul-betul terjaga keramat sekali gitu kan. Tapi Allah alam apakah itu benar apa penipuan ya kan. Nah, kalau yang saya yakin sih itu penipuan itu. Orang bawa rambut kemana kemudian. Allah alam. Kemudian amma ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal auliya, dari kalangan kekasih-kasih Allah, para wali dan orang-orang soleh, falam yarid dalilun sahihun sarihun yadullu ala masyru'iyyati tabarruk bi ajsamihim wala bi atharihim. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang soleh, orang-orang yang khusus sebetulnya mereka itu para sahabat, para tabi'in, maka tidak ditemukan dalil yang jelas yang menunjukkan disyariatkannya mengalap berkah dengan jasad-jasad mereka ataupun dengan asar peninggalan mereka. Oleh karena itu tidak ada dari sahabat pun yang disebutkan di dalam dalil atau dalam asar itu bahwa mereka lalu umpamanya para tabi'in ngambil berkah kepada para sahabat. Kemudian tabi'in ngambil berkah kepada para tabi'in dan seterusnya. Intinya ini kita tidak menemukan dalilnya, maka kalau kita begitu lebih bagus kita cari aman, tidak usah mengambil berkah. Dalam artian mengambil berkah dalam artian meyakini bahwa jasad-jasad mereka atau kuburan mereka atau peninggalan-peninggalan mereka ada berkah yang khusus memberi manfaat dan memberi madarat. Tapi kalau yang berkah secara umum, umumnya kita mendatangi peninggalan jejak perjuangan mereka, lalu dengan niat kita mengambil berkah supaya menginspirasi bagaimana nilai-nilai perjuangan mereka, sejarah jerih mereka, payah mereka ketika berjuang supaya kita juga termotivasi, itu beda lagi. Karena kata-kata berkah itu umum. Berkah itu artinya kebaikan. Setiap kebaikan yang selalu bertambah itu disebut dengan berkah. Ya, ini sifatnya berkah umum, bukan berkah meyakini bahwa peninggalannya asarnya itu betul-betul mendatangkan manfaat. Nah, secara khusus itu yang tidak boleh. Di antaranya disebutkan di sini yang tidak boleh adalah at-tamassuh wa tabarruk
bihim, yaitu dengan mengusap-usap, memakai pakaian mereka, atau meminum minuman sesudah diminum oleh mereka dengan niat untuk mengambil berkah. Ini disebutkan tidak disyariatkan. Walaupun mungkin ada juga yang meyakini itu ya, tetapi kalau berdasarkan pemahaman saya, kemudian di kitab-kitab yang kita baca ini memang tidak disyariatkan. Lebih bagus kita hindari. Dakma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan pada yang jelas-jelas saja. Kalau ada dasarnya, hukumnya, dalilnya baru. Kemudian di contohnya adalah di sini di samping mengusap-usap memakai pakaian mereka adalah takbilu kuburihim, mencium-cium kuburan mereka, mengusap-usap kuburan mereka. Mereka berkeliling dengan keyakinan ya di mana-mana orang kan boleh baca Quran, boleh baca doa, boleh macam-macam zikir macam-macam. Ya silakan, tapi kalau diyakini bahwa di tempat kuburan si fulan, si Syekh fulan, Habib fulan itu di situ kuburannya mendatangkan keberkahan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau datang untuk ziarah kubur, mendoakan, ya kan? Kemudian bertawasul bukan dengan kuburannya, bertawasul dengan ziarahnya. Boleh nggak sih kita bertawasul dengan ziarah kubur? Boleh, tapi bukan dengan kuburannya, bukan pemilik kuburnya, tapi apa? Dengan ziarahnya. Karena ziarah kubur itu termasuk amal soleh. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha tudzakirukumul akhir. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang setelah kalian itu imannya kuat, paham itu, nggak akan menjadikan kuburan sebagai Tuhan, maka silakan, ya kan? Karena itu akan mendatangkan kesadaran atau akan mengingatkan kalian tentang kematian. Jadi ziarah kubur itu suatu yang disyariatkan, berarti itu berarti sunnah. Nah, karena sunnah itu berarti amal soleh. Sesuatu yang dijadikan wasilah yang disyariatkan diantaranya adalah apa? Bertawasul dengan amal soleh. Nah, berarti kita kalau kita ziarah kubur, jangan kita bertawasul kepada kuburannya, bukan kepada penghuni kuburnya, tapi kita bertawasul dengan amal soleh kita, yaitu kita berziarah. Ya Allah, kiranya dengan ziarah kau ini, dengan kepada Syekh Fulan atau kepada kuburan Fulan, kau ampuni dosa saya, kau kabulkan hajat saya, kau mudahkan urusan saya. Boleh kalau kayak gitu. Karena itu termasuk tawasul yang masyru'. Tawasul yang masyru' yang tidak ada ikhtilaf antara para ulama itu 3. Yang pertama bertawasul dengan menyebut-nebut nama-nama dan sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Razzaq, Urzuqna, Ya Ghafur, Ighfir lana, ya kan? Itu boleh, karena itu bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua bertawasul dengan amal soleh, baca Quran, selesai satu Al-Quran, ya Allah saya mau baca Quran sampai selesai, khotmil. Nah, mudah-mudahan dengan tawasul saya membaca Quran ini, kau mudahkan urusan saya, kau sembuhkan sakit saya, kau mudahkan rezeki saya bisa bayar utang. Boleh, karena itu baca Quran itu termasuk amal soleh. Boleh lagi juga yang tidak ada keraguan adalah bertawasul dengan seseorang yang kita yakini, orang yang masih hidup, yang kita yakini doanya istijabah. Orang tua, ya kan? Kita mau punya hajat, mau ujian, mau apa gitu, kita nulis surat kepada orang tua atau kita langsung berkunjung, nah kan? Kita minta didoakan, gitu. Atau kita datang kepada seorang ulama yang kita yakini dia itu dekat dengan Allah, doanya istijabah, kita minta didoakan, ya boleh. Nah, tapi kalau yang sudah meninggal, ya ini yang kemudian dimasalahkan. Khawatir jangan-jangan itu kita terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian berikutnya, termasuk yang tidak boleh juga
at-tabarruk bil azman wal amakin wal asya allati lam yarid fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyyati tabarruki biha, yaitu mengalap berkah dengan waktu-waktu atau tempat-tempat atau benda-benda yang tidak ada dalil secara jelas itu disyariatkan mengambil berkah kepadanya. Yakini bahwa waktu tertentu ini banyak berkahnya dalam artian waktu ini maunya kan. Karena itu nanti juga kebalikan dengan yang negatifnya. Oh ini kalau tanggal ini tanggal yang naas dan seterusnya. Enggak. Jadi kalau enggak ada dalilnya enggak ada. Tapi kalau memang dasarnya ada momennya tabaruk dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan kan jelas. Itu kan Nabi Muhammad SAW banyak dalil yang menyebutkan idza dakhala al-ashr al-awakhir seterusnya, atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalus shalihu fihi ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana suatu amal soleh itu lebih dicintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kan jelas, ini dalilnya jelas. Tapi kalau nggak ada dasar hukumnya, nggak ada dalil, nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak ada ijma, nggak ada qiyas, bagusnya jangan. Itu bisa menyebabkan setidaknya haram, atau lebih besarnya bisa menyebabkan kemusyrikan. Jadi waktu-waktu, tempat-tempat atau benda-benda yang tidak ada dasar dalilnya yang kuat di dalam syariat itu tidak boleh kita ngalap berkah dengannya. Seperti di sini al-amakin allati marra bihan nabi au ta'abbada lillahi fiha ittifaqan min ghairi qasdin laha lidzatiha. Seperti tempat-tempat di mana baginda dulu pernah lewat, atau tempat-tempat di mana Nabi Muhammad beribadah di dalamnya tapi ya kebetulan saja. Bukan menjadi syarat momennya tempat di situ memang harus dilakukan ibadah di situ, bukan. Tapi ya kebetulan karena ada di situ datang waktu sholat lalu Nabi Muhammad SAW sholat di situ, maka itu bukan satu yang memang secara khusus. Wa innama li'annahu kana mawjudan fi hadzal makan. Tapi Nabi Muhammad melakukan ibadah itu karena pas waktu itu beliau ada di situ. Walam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala fadliha, dan tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan memang di situ tempat yang utama, punya keberkahan, punya kekhususan. Beda kalau maunya disebutkan raudhah. Raudhah itu ma baina gimana hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara kamarku, tempatku dengan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Ini kan ada dalilnya. Atau Nabi Muhammad SAW pernah mencium hajar aswad. Itu kan beliau mencium. Makanya ketika Khalifah Umar mau mencium ini, beliau khawatir jangan-jangan nanti disalahpahami sama orang-orang yang tidak ngerti. Beliau katakan, ya hajar, wahai batu, innaka lan tadur wa lan tanfa'. Semuanya saya tahu namanya batu itu enggak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena saya melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium. Ini kan jelas di sini. Jadi kalau ada dasarnya karena Nabi Muhammad mencontohkan, ya itu berarti ada keberkahan tersendiri. Tapi kalau nggak ada ya jangan, ya kan, karena nggak ada dasar. Contoh di sini tadi tempat-tempat itu, wa min hadhil amakin Jabalus Tsur, Gua Tsur atau Gunung Tsur. Gunung Tsur itu gunung yang ada guanya di mana baginda Rasulullah SAW bersembunyi bersama Abu Bakar, ya kan? Ketika berhijrah untuk mengelabui orang-orang kafir supaya beliau tidak ditemukan jejaknya, ya. Jadi beliau ngumpet dulu. Beberapa ada yang mengatakan 3 hari atau berapa malam di situ.
untuk bersembunyi sampai nanti udah reda, orang udah nggak nyari-nyari lagi, baru keluar melanjutkan perjalanan. Itu adanya di Gua Thur. Nah itu karena nggak ada dalil yang secara khusus disebutkan, ya maka ya kita datang ke sana boleh nggak ya boleh. Pokoknya kita umroh atau haji, ya. Sana pokoknya ada umroh plus ke Gua Thur ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, tapi menurut para orang yang sudah mencoba itu belum tentu kuat kita. Naik ke atas itu bisa 2 jam, 3 jam, ya kan? Susah jalannya, gitu kan? Nah, kalau kita datang ke situ dalam rangka untuk napaktilas bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berjuang ya, membela Islam ini, menyelamatkan agama ini, sampai begitu bela-belain beliau itu kan nyawanya sudah ada di ujung tanduk ya, sampai digambarkan ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu, ternyata orang-orang kafir ya, Suraqah dan teman-temannya itu mencari juga sampai ke tempat itu. Kan? Sampai Rasulullah SAW ketika Abu Bakar sangat ketakutan, beliau mengatakan la takhaf, bagaimana? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Abu Bakar sangat ketakutan sampai digambarkan dalam sirah itu, wallahi law ahadukum yutaqti'u ra'sahu atau yanzuru ila qadamihi la ra'ana. Demi Allah, andai salah satu dari mereka itu mau nunduk ke bawah ya, karena mereka posisinya bersembunyi di guanya itu modelnya ke di bawah gini. Jadi kelihatan itu kalau dia nunduk begini, kelihatan tuh Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah lindungi sehingga nggak kepikir di situ ada orang sembunyi. Nah ini tempat seperti ini memang sangat bersejarah, tapi karena nggak ada dasar, nggak ada dalilnya yang kuat, nggak ada disebutkan orang itu harus mengikuti mengambil berkah di situ, ya berarti nggak berlaku. Ya cukup sebagai kenangan ya, sejarah saja yang bisa kita ambil iktibarnya, pelajarannya saja. Tapi nggak ada keberkahan khusus. Wa gharu Hira dan gua Hira. Kurang hebat apa? Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali di gua Hira. Tapi juga tidak ada dasar yang kuat bahwa orang itu bahwa kalau sholat di situ lebih utama atau kalau membaca Al-Quran lebih bagus daripada di tempat lain. Karena nggak ada dalil itu, maka tidak usah. Atau kalau di situ doanya lebih diistijabah daripada di tempat lain, nggak bisa juga. Wa Jabalu Arafat dan gunung atau dan Jabal Arafat, tempat orang melakukan wukuf. Walaupun sampai sekarang masih banyak mistik kan. Orang kalau mau pergi ke sana dititipin tulisan surat ya kan. Hajatnya ditulis, nanti tolong dilemparkan di sana mau ya itu nggak ada dasarnya ya. Ya, jadi jangan. Wal amakin allati marra bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, dan juga tempat-tempat yang dilalui baginda Nabi Muhammad dalam safarnya. Wal masajidis sab'ah allati qurubal khandaq, dan juga masjid 7. Masjid 7 yang dekat dengan khandaq. Jadi ada masjid-masjid kecil atau masjid-masjid asar peninggalan Nabi dan para sahabat di sana di sekitar Khandaq. Ada masjid 7. Mungkin ada yang umroh ada plus ziarah masjid ya 7. Masjid Khandaq, ada Masjid Al-Fatah, ada Masjid Umar, ada Masjid Fatimah, ada Masjid Ali, ada Masjid Salman Al-Farisi. Itu masjid-masjid kecil. Sebetulnya Pak, masjid itu apa sih? Masjid ini kan kalau kita di Indonesia memang masjid dengan musola itu akhirnya dibedakan. Tapi kalau di sana nggak ada bedanya. Orang Arab ya asal itu memang suatu bangunan tempat di mana memang disiapkan untuk sholat, itu disebut dengan masjid. Ya. Tapi kalau orang Indonesia kreatif nih. Kalau yang bukan untuk yang gede gini, kalau yang kecil-kecil namanya musola, ya kan? Ada yang menyebutnya langgar, sholat dilanggar, nggak sholat jadinya kan, apalagi surau gitu kan,
menasah, macam-macam kalau orang Indonesia kreatif. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih itu yang namanya musola itu adalah lapangan tempat untuk melakukan sholat. Kayak sholat id itu di musola. Jadi kalau mamanya kita melakukan sholat idul fitri atau idul adha di tanah lapang yang kita gunakan sebagai tempat sholat, itu namanya dalam kitab-kitab fikih disebut dengan musola. Musola itu dari kata-kata sholla yusolli, namanya isim makan ya. Kalau kita belajar tafsir itu sholla yusolli sholatan, nanti ada musola, itu artinya tempat sholat. Jadi secara bahasa benar sekali orang Indonesia itu, ini tempat sholat. Ya, tapi kalau di Arab sana setiap tempat yang dikhususkan untuk sholat disebut dengan masjid. Masjid artinya tempat bersujud. Ya, sama saja, tempat sholat, tempat sujud. Jadi ada masjid 7 di sekitar Khandaq ini ya sama dengan masjid-masjid yang lain. Tidak boleh diistimewakan melebihi 3 masjid ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disyariatkan, tidak diperintahkan secara khusus untuk melakukan satu rihlah, satu perjalanan dengan niat untuk mengambil berkah, mengambil pahala dan keutamaan kecuali kepada 3 masjid. Itu Masjidil Haram, ya kan? Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya sudah 3 masjid aja. Ada sana masjid-masjid kecil banyak itu, tapi ya hukumnya ya sama dengan masjid sini. Masjid Baitul Izzah sama, masjid yang lain-lain karena ya itu termasuk kategori yang sifatnya umum, tidak disebutkan dalil secara khusus. Ada juga Masjid Kuba, ada dalilnya apa itu? Ada kita baca juga hadisnya. Itu ada berarti ada dalil secara khusus. Kalau ada disebutkan secara khusus ada dalilnya, maka itu berarti ada keistimewaan. Tapi yang dimaksud di sini kalau nggak disebutkan bahwa itu disyariatkan untuk mengambil berkah, mendapatkan keutamaan yang lebih, berarti itu sama setara dengan masjid-masjid yang lain. Wal makanul ladzi yaz'umu ba'duhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida fi. Dan tempat yang dikira atau disangkakan oleh sebagian mereka bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di dalamnya. Nanti kalau kita berumrah juga kita dikasih tahu biasanya sama pembimbing umrah itu, oh ini di sini tempat Nabi Muhammad dulu dilahirkan, rumah beliau. Sekarang sudah nggak ada, sekarang sudah menjadi bangunan bagus, jadi perpustakaan. Al-Maktabah Makkah Al-Maktabah Makkah Al-Mukarramah gitu tulisannya. Maktabah Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Itu diyakini dulunya Nabi Muhammad SAW itu lahir di rumah itu. Wallahu alam, ya karena nggak ada dalil yang secara khusus kita kemudian berdoa di situ membaca doa ini terus ya nggak usah. Berarti kita cukuplah dijadikan sebagai kenangan sejarah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ternyata ya seperti manusia yang lain lahir di situ, kecil dulu di situ gitu kan. Sebelum kemudian beliau diangkat sebagai nabi. Wa mithlul amakin allati qila innahu lidafihi nabiyyun aw waliyun aw ashu fiha wa nahwi dzalik. Atau tempat-tempat di mana yang diyakini seorang wali atau seorang nabi atau seorang tokoh yang kemudian tinggal di situ. Nah, jadi ada terutama di negeri Syam itu ada berarti mencakup Palestina, kemudian Lebanon, Jordan, kemudian apa? Satu lagi Suriah. Itu di situ banyak itu. Karena disebut dengan apa? Ardul Anbiya, buminya para nabi. Jadi banyak napak tilas secara itu termasuk di situ ada Ashabul Kahfi di Jordan. Ada makamnya Nabi Syuaib, ada makamnya Yusa bin Nun, ya kan? Ya cukuplah itu. Di sana cukup sebagai sejarah saja. Ada makamnya Abdurrahman, bukan makamnya, tempat di mana Abdurrahman bin Auf bersinggah di situ. Ada. Nah, itu kalau seperti itu berarti ya cukuplah itu sebagai
satu tempat yang istimewa dalam artian tidak harus dikultuskan, diambil berkahnya sebagai kenangan sejarah yang bisa juga menginspirasi kita, memberikan semangat kita untuk berjuang, ya kan? Napak tilas perjuangan mereka. Fala yajuzu lil muslim qasdu ziyarati hadhil amakin lita'abbud lillahi ta'ala. Maka tidak boleh seorang muslim mengunjungi tempat-tempat tadi dengan niat untuk beribadah atau bertabaruk secara khusus. Jadi yang dibolehkan hanya tadi 3 masjid saja. Itu masjid hada. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad sabata 'anin nabi la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak disyariatkan untuk melakukan satu rihlah kecuali kepada 3 masjid. Masjidi hadza, yaitu masjidku ini, Masjidin Nabawi, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Rawal Bukhari Muslim. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Artinya di sini dengan kita membaca hadis ini, menjelaskan penjelasan ini supaya kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan, mengkultuskan tempat-tempat tertentu, dan sekaligus ini kan berbahaya kalau mamanya dibiarkan kan nanti masing-masing tempat, masing-masing negara punya satu keistimewaan tersendiri. Oh ternyata kita nggak usah lagi, dan sekarang sudah terjadi kan, untuk orang-orang Syiah itu udah punya Ka'bah tersendiri ya. Mereka kalau haji nggak usah ke Masjidil Haram, ya kan? Hajinya di mana? Hajinya di Karbala ya kan. Nah, ini Indonesia kalau dibiarkan itu bisa Islam Nusantara itu akhirnya nanti bisa bikin masjid di Indonesia itu ya kan. Ngeri juga kita kan, ya kan? Ya maunya ada ajaran di sini tokohnya maunya siapa. Yakin nggak usah mahal-mahal, ngapain tuh haji udah mahal, ngantri lagi kan, udah deposit 25 juta bayarnya masih 50 juta lebih ya kan. Sampai sekarang itu berapa orang itu nggak bisa berangkat ya kan. Kata dia udahlah bikin masjid aja di sini, bikin Ka'bah ya kan. Kalau nggak ada dasarkan kepada ini kan bisa. Makanya diantara hikmahnya kenapa di sini disebutkan tidak boleh orang melakukan satu rihlah khusus kecuali kepada 3 masjid, supaya kemuliaan, kesakralan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa itu tetap nggak disaingi dengan masjid-masjid yang lain. Ya kan, jadi ada di antara pelajarannya. Kita lanjutkan yang ini singkat-singkat saja. At-tabarruk bi ba'dil asjar wa ba'dil ahjar wa ba'dil a'midah wa ba'dil abar wal uyun. Juga termasuk tidak boleh adalah mengalap berkah dengan beberapa pohon-pohon tertentu atau bebatuan tertentu, tiang-tiang tertentu, atau sumur-sumur dan sungai-sungai tertentu. Nah, jadi ada orang yang memang cenderung ya, ini memang satu fitrah juga. Orang itu cenderung untuk mengkultuskan menganggap istimewa hal-hal yang memang dianggap penting ya kan, seperti pohon ya kan. Namanya pohon di mana ini dulu sejarahnya menjadi tempat istirahat seorang penting gitu kan. Kalau kita ke Jogja itu ada 2 pohon beringin itu ya kan? Itu banyak masih orang melakukan ritual itu. Katanya kalau jalan ditutup matanya itu bisa tembus ini antara 2 pohon ini, katanya wah itu udah syirik aja dah. Artinya udah ngeri juga gitu. Mendingan kita nggak usah lah ya. Karena nanti kalau kita berhasil, berarti saya hebat nih ya. Jangan. Nah, atau kita ke Borobudur ya kan. Kemudian di Borobudur itu katanya yang patung-patung di dalamnya itu kalau orang itu hajatnya terkabulkan katanya bisa megang gitu sampai tangannya. Ada ya macam-macam lah. Ini pokoknya rawan ya. Makanya kita belajar itu supaya kita tidak terjerumus ke situ. Kalau di kalangan para sahabat ini juga disebutkan di sini dulu di awal-awal Islam itu, di sini sebutkan dalam hadis itu
Hadis riwayat dari Abu Waqid Al-Laitsi, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami keluar, para sahabat yang masih baru-baru masuk Islam itu, hudasaul ahdi itu maksudnya orang-orang yang Islam anyaran gitu kan, masih belum terlalu paham. Nah, biasanya ciri-cirinya ilmunya masih sangat terbatas tapi semangatnya tinggi gitu kan. Nah, itu kalau hudasaul ahdi. Jadi para sahabat itu semangat Islamnya tinggi tapi belum punya ilmu. Suatu ketika Baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat ini keluar. Qabla Hunain. Ini masuk ke wilayah sebelum Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bi kufur. Waktu itu kata Abu Waqid Al-Laitsi, salah seorang sahabat, kami masih baru-baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu punya sidrah. Sidrah yaqufuna haulaha. Jadi para sahabat Nabi Muhammad dengan para sahabat suatu ketika sedang keluar melewati suatu tempat di dekat Hunain, itu mendapati orang-orang musyrik sedang berkumpul beribadah di bawah sidra. Sidra itu sejenis pohon, ya kan? Yaqufuna haulaha. Mereka beretika, maksudnya mereka itu bersemedi, ya pokoknya beribadah di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum wa amti'atahum. Lalu mereka menggantungkan di atas pohon itu senjata-senjata mereka dan harta-harta mereka. Nah, jadi mungkin kalau tradisi kita ini ada satu tempat yang dimana tempat itu untuk menaruh senjata supaya senjatanya ampuh gitu kan, keris ditaruh situ, apalagi pedang, pisau, kan? Nah, dengan keyakinan bahwa pohon itu mempunyai pengaruh, ya kan? Banyak orang di masih zaman saya kecil aja dulu, wah saya itu biasa itu kalau malam apa itu ada keris ya kan, dimandikan gitu kan. Ingat saya masih kecil tuh, pasang keris. Kemudian ada bilang katanya nih diorangka. Saya nggak tahu diorangka itu diapain gitu ya. Saya ingat tuh dulu. Ya itu kan dulu kita belum tahu ya kan. Karena diyakini bahwa ini keris ini punya kesaktian tertentu ya kan. Digantung di tempat yang khusus, di kamar kan, yang nggak orang boleh sembarang. Nah, biar aman dari pencurian, aman dari ini macam-macam dah ya kan. Nah, itu di sini ternyata itu memang dari sejak zaman sahabat pun sudah ada. Ketika para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW keluar di satu tempat, ternyata mendapati orang-orang musyrik itu sedang ada di bawah pohon, mereka mengkultuskan pohon, mereka menggantungkan senjata-senjatanya dan benda-benda mereka. Nah, pohon itu disebut dzatu anwat. Dzatu anwat itu artinya, dzatu itu artinya milik, anwat itu gantungan. Memang ini tempat untuk menggantungkan. Jadi mungkin kalau di Indonesia ada tempat khusus itu, mungkin ada pohon apa yang orang itu menaruh senjata di situ supaya ampuh dan seterusnya. Famarorna bisidratin, maka kami para sahabat melewati tempat itu. Fakulna, lalu kami mengatakan atau kami berkata kepada baginda, kami matur kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kecenderungan orang itu masih kembali kepada kemusyrikan itu masih kental ya, karena dia baru masuk Islam. Dulu memang tradisi zaman jahiliyah kan memang kental kan dengan mistis, dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Sehingga para sahabat yang sudah masuk Islam tapi karena baru-baru ngelihat teman-temannya dulu yang masih musyrik itu melakukan ritual ya kan, menggantungkan senjatanya dan seterusnya di tempat tertentu di pohon itu, lalu para sahabat ini yang baru Islam matur kepada baginda Nabi, ya Nabi boleh nggak kami tolong buatkan kayak mereka ini, ya kan? Tolong kami buatkan juga seperti mereka satu tempat ya untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab tadi permintaan para sahabat.
Allahu Akbar. Hadza ma qalat Banu Israil ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahu Akbar. Ya, maksudnya kaget Nabi. Atau subhanallah ini orang ya. Ini persis seperti apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Di mana Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana, wahai Musa tolong ya, buatkan untukku ilahan Tuhan, kama lahum aliyah, sebagaimana orang-orang yang lain Bani Israel juga punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Jadi ini artinya yang kita ambil pelajaran di sini, yaitu sama dengan sebenarnya bentuk kesyirikan. Ketika kita menjadikan satu tempat tertentu, pohon tertentu, kemudian kita mengambil berkah di dalamnya, beribadah di situ, menggantungkan senjata kita, itu sama dengan yang mempertuhankan pohon itu. Ini ketika Nabi Muhammad SAW diminta seperti itu, langsung beliau menyebutkan ayat Al-Quran, ya, ij'al lana, seperti apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi yang diminta oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad, yaitu minta dibuatkan pohon untuk menggantungkan senjata, itu sama dengan apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Di mana Bani Israel mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya Allah, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. At-tabaruk bi ba'dil layali wal ayyam allati yuqulu laha inna waqat fi ahdasun 'azimah. Termasuk tidak boleh juga mengambil berkah dengan sebagian malam-malam atau hari-hari yang dikatakan atau diyakini bahwa itu malam atau hari itu terjadi peristiwa-peristiwa besar. Ya, jadi kalailah allati yuqalu innaha hasala fiha al-Isra wal Mi'raj, maknanya malam Isra Mi'raj. Malam apa namanya? Maulid Nabi atau malam-malam tertentu. Ya karena nggak ada dasar yang dalil yang kuat, ya nggak usah. Kecuali malam Lailatul Qadar itu ada jelas dalilnya. Malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir atau sepertiga malam terakhir, ya kan? Emang ada dasarnya. Tapi kalau umpamanya yang tidak ada dasar kuat, nggak ada dalilnya, maka itu juga termasuk yang at-tabarruk al-mamnu. Nah, yaitu mengharap berkah yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk melanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.